Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik dari catatan kuliah subuh yang judulnya cukup tajam dan menohok nih, yaitu jangan menjual agama karena kepentingan dunia. Topik yang benar-benar pas banget buat kita renungkan bareng-bareng. Sapaan pembuka yang selalu kita dengar ini sebenarnya bukan cuma sekedar formalitas basa-basi loh. Ini tuh kayak sebuah pengingat yang kuat banget soal ikatan spiritual yang nyatuin kita semua. Bikin hati dan pikiran kita lebih fokus sebelum kita masuk ke inti renungan yang jujur aja sangat krusial buat hidup kita hari ini. Jadi coba deh kita mulai dengan satu pertanyaan yang simpel tapi mendalam banget. Apakah kita ini sedang menukar keimanan kita dengan urusan dunia? Kadang, di tengah sibuknya kerjaan dan rutinitas harian yang serba cepat, kita lupa buat berhenti sejenak. Kita perlu nanya ke diri sendiri, jangan-jangan keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari malah pelan-pelan ngikis prinsip dan keimanan kita tanpa kita sadari. Pembahasan kita ini berangkat dari sebuah catatan kuliah subuh tertanggal 15 Mei 2026. Lewat catatan ini, kita diajak buat ngelihat realitas zaman sekarang yang, ya kita tahu sendirilah, penuh banget sama godaan. Ini adalah masa di mana kompas moral kita benar-benar diuji habis-habisan oleh berbagai tekanan dan tuntutan hidup sehari-hari. Nah, ritme hidup yang serba buru-buru ini sering banget bikin kita terjebak. Banyak loh orang yang akhirnya rela menjual agama dan kebenaran. Buat apa coba? Alasannya macam-macam. Mulai dari urusan perut, demi ngebahagiain anak dan istri, atau demi ngejar pangkat dan numpuk harta. Yang paling miris, ujung-ujungnya malah jadi korupsi. Gila kan? Tekanan hidup dan ambisi buat berkuasa tuh pelan-pelan banget ngerusak ketaatan kita sama hukum Allah. Coba kita bandingin. Di satu sisi kita ngejar pangkat, harta, dan pengaruh. Hal-hal yang sifatnya tuh sementara banget, benar-benar fana. Terus di sisi lain, ada konsekuensi berat yang udah nunggu, sengsara dan derita selama-lamanya di akhirat. Coba dipikirin lagi deh, menukar kebahagiaan yang abadi cuma buat nikmat sesaat di dunia, itu benar-benar transaksi yang paling rugi yang bisa dilakuin sama manusia. Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 177 ngasih peringatan yang tegas banget soal ini. Bunyinya, sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Perhatiin deh kata membeli di situ. Itu kayak ngegesin metafora transaksi yang kita bahas tadi. Orang yang berani ngejual imannya pada akhirnya ya cuma lagi beli penderitaan buat dirinya sendiri. Terus ada satu konsep yang penting banget buat kita pahami di sini, yaitu tentang kesempurnaan mutlak. Maksudnya gimana? Gini, Allah tuh nggak bakal rugi sedikit pun misal seluruh manusia di bumi ini bareng-bareng milih buat ingkar. Sama sekali nggak ngaruh. Begitu juga sebaliknya, Allah nggak dapat keuntungan apa-apa kalau semua manusia tiba-tiba jadi beriman. Sang pencipta itu nggak butuh sama konsep untung rugi. Jadi ketaatan atau keingkaran kita itu ujung-ujungnya bakal balik lagi ke kita. Kita sendiri yang bakal hancur kalau nolak buat berserah diri. Poin ini makin dipertegas lagi nih di surah Ali Imran ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, ia tidak akan diterima. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini adalah statement yang jelas banget tentang eksklusivitas jalan keselamatan. Kalau kita maksa nyari-nyari kebenaran di luar apa yang udah ditetapin sama Allah, ya siap-siap aja, hasilnya pasti cuma kerugian total. Nggak ada untungnya sama sekali. Kalau kita pakai logika, ini masuk akal banget. Apalagi kalau kita merujuk ke surah Ali Imran ayat 83. Buat apa sih kita repot-repot nyari jalan lain, sementara seluruh alam semesta ini, apapun yang ada di langit dan di bumi, semuanya udah berserah diri kepadanya. Seluruh makhluk itu tunduk loh, entah dengan sukarela ataupun terpaksa. Jadi aneh banget kan kalau kita yang cuma ibarat debu kecil di alam semesta ini, malah sok-sokan mau memberontak. Nah, setelah ngebahas berbagai peringatan yang cukup keras tadi, pesan utamanya sebenarnya adalah tentang harapan dan keteguhan hati. Kita diajak buat terus berusaha sekuat tenaga, nahan dan pertahankan iman kita sampai titik darah penghabisan, supaya kita bisa dapat yang namanya husnul khotimah. Dan yang menarik, di tengah konsep spiritual yang gede banget ini, ada satu pesan penutup yang sangat membumi. Jangan lupa sedekah. Simpel, tapi ini langkah nyata buat terus menjaga kepedulian kita selama di dunia. Sebagai penutup dari refleksi kita kali ini, coba deh tanyain ke diri sendiri. Transaksi kayak apa sih yang pengen kamu buat dalam hidup ini? Apakah kita mau nabung buat sesuatu yang abadi di sana? Atau malah milih ngorbanin iman demi untung yang cuma numpang lewat doang? Yuk kita bersihin hati dari segala kesalahan dan kita siap-siap buat nutup sesi hari ini dengan doa.
Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.